Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita akan melanjutkan surat Yunus. Pada kajian yang telah lalu kita sampai kepada ayat yang ke-23. Kita akan lanjutkan beberapa ayat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah senantiasa untuk kita bisa memahami apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Kita taksin terlebih dahulu. Kita latihan membacanya beberapa ayat agar senantiasa ingat bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Qul hal min Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. فما لكم كيف تحكمون.
Jangan dibiasakan kaifa, tadinya salah, nggih. Kaifa tahkumun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an inna Allaha alimun bima yaf'alun. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاعتوا بسورة مثله وادعوا. Saya ulangi. Qul fa'atu bisuratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون pelan-pelan ini Nun sewu, ini banyak tanda yang harus diperhatikan. Ini ada mim, ba. Ini ketemu ba berarti harus dengung dan panjang. Oke, ini juga harus panjang. Bari panjang. Tasjid panjang. Di sini ananya jangan panjang. Kalau ana salah membacanya artinya nanti berbeda. Sama sini juga. Pelan-pelan saja, monggo. Pengen banter apa yo mimma tahan ditahan ditahan sedikit sebentar sabar ya wa minhum man yastami'una ilaik wa أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن
لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. Ingat nggih, di sini tasjid tadi banyak yang labas. Qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sampai ayat ini 45 nggih. Jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir di dalam surat Yunus ini Allah masih membicarakan tentang atau meneguhkan akidah kita, meneguhkan tauhid kita untuk mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Karena sekali lagi, akidah, keyakinan, tauhid itu adalah sebagai fondasi, dasar bagi seseorang untuk menjalankan segala sesuatu. Keimanan seseorang akan menentukan baik buruknya seseorang itu di dalam beribadah. Orang yang keimanannya tinggi atau besar kepada Allah, dia akan beribadah juga semakin khusyuk, semakin rajin. Semakin lemah keimanan kita, maka kita akan semakin susah untuk beribadah dengan khusyuk. Makanya penting untuk kita senantiasa berusaha memperbaharui akidah keimanan kita. Bagaimana caranya? Dengan memperbaharui ilmu pemahaman kita. Sebenarnya seperti apa sih Allah Tabaraka wa Ta'ala? Seperti apa sih kebesaran ilmu Allah, keluasan ilmu Allah di dalam segala macam yang Dia ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Pada ayat yang ke-31 Allah memberikan pertanyaan kepada kita semuanya, kepada seluruh umat manusia. Katakanlah, siapa yang telah memberi rezeki kamu dari langit dan dari bumi? Siapa yang bisa memberikan rezeki kepada manusia, baik rezeki dari langit berupa hujan yang turun, atau rezeki dari bumi berupa buah-buahan, berupa seluruh hasil bumi? Siapa yang dapat memberikan kepada kita semuanya manusia? Atau kata Allah, siapa yang dapat menguasai pendengaran dan penglihatan selain daripada Allah? Siapa? Siapa yang mampu untuk memberikan pendengaran kepada manusia?
Kenapa manusia bisa mendengar? Ya, kenapa? Kenapa kok panjenengan ketika saya ngomong kok bisa mendengar? Lewat mana suaranya? Kira-kira lewat mana? Lewat udara, nggih, lewat udara. Ada, ya ada. Ada jalannya sendiri-sendiri. Nah, ketika kita mendengar masuk ke dalam telinga kita. Telinga kita luar biasa. Berapa banyaknya sensor yang ada di telinga kita sehingga bisa menerjemahkan. Kalau saya ngomong A masuk ke dalam kuping ya A untuk itu. Itu. Ketika masuk ke telinga, lalu oleh telinga diproses nanti masuk ke otak kita. Di otak kita juga diproses sedemikian rupa, lalu ditentukan oleh hati kita. Apa-apa yang kita dengar, kita pikirkan dalam otak kita, lalu hati yang menentukan ini benar atau salah. Ketika dikatakan benar, ditentukan oleh hati kita benar, maka bisa kita ucapkan. Kita sudah mendengar Quran misalnya, ya, kita sudah mendengar dari kuping kita masukan berupa Al-Quran, lalu kita pikirkan dalam otak kita, kita olah dalam otak kita, lalu hati kita lah yang menentukan mana yang harus diucapkan, mana yang tidak boleh diucapkan. Itu dari mulut. Lalu dari otak juga, di samping memerintahkan mulut untuk berbicara, juga memerintahkan kepada tangan ini untuk bergerak, kaki untuk bergerak, dan semuanya, seluruh tubuh. Ini prosesnya seperti itu. Ini semuanya siapa yang menguasai? Makanya Allah Tabarok wa Ta'ala bertanya seperti ini, siapa yang menguasai hal seperti itu? Ammayyamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan kita? Bagaimana mata kita bisa melihat segala sesuatu, dan tidak semua orang diberi pendengaran dan penglihatan yang sama. Masih banyak manusia-manusia yang tidak mendapatkan pendengaran ataupun penglihatan. Hikmahnya apa? Kita yang diberi lengkap oleh Allah nikmat tersebut harus lebih bersyukur. Itu. Lalu Allah masih melanjutkan pertanyaannya. Ini semuanya untuk menggugah jiwa kita. Allah bertanya lagi, "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit?" Siapa yang menghidupkan orang mati dari menghidupkan orang mati? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Apakah ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak. Tidak ada. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mematikan orang yang hidup, siapa yang bisa mematikan orang-orang yang hidup di dunia ini? Siapa? Manusia hanya lantaran saja. Kalau Allah tidak berkehendak, ya, tidak akan bisa manusia membunuh manusia yang lain. Itu semuanya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah masih melanjutkan, wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala macam urusan? Bagaimana hujan diturunkan, bagaimana angin itu bertiup, ya, di sebelah sini sepoi-sepoi, di sebelah sana ada puting beliung misalnya, di sebelah sana lagi ada angin yang membahayakan. Ini semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur itu semuanya. Ya, sudah barang tentu ketika manusia normal ditanyakan hal-hal tersebut, mereka akan menjawab fasayaqulu nallah. Mereka akan menjawab itu semuanya yang bisa hanya Allah. Akan tapi kenapa mereka tidak mau bertakwa? Lanjutannya Allah berfirman, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allahmu Tuhanmu yang berhak untuk disembah, yang hak, bukan yang lain.
Fama dza ba'dal haqqi illa dzalal. Makanya Allah melandaskan, kalau sudah yakin bahwa Allah itu hak, Allah itu benar, Islam itu benar, tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau sudah mengimani bahwa Allah itu Rabb kita, maka kepercayaan yang lain itu adalah dolal, adalah kesesatan. Siapa yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, itu adalah kesesatan. Karena tadi sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti kita diperintah untuk memikir. Siapa yang memberi rezeki? Sebab siapa yang memberi makan kita? Siapa yang bisa mengolah makanan di dalam tubuh kita sedemikian sempurna? Ya. Tubuh kita ibarat mesin yang awet banget nggih. Tekan nomor sewitak pitung bulu sih. Iya. Servisnya paling dipicat. Itu seperti itu. Itu semuanya. Dan ketika ada yang salah, tubuh kita punya sistem perbaikan, memperbaiki dirinya sendiri. Itu semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan itu semuanya. Maka di akhir ayat Allah berfirman, fa anna tusrafun. Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Bagaimana mereka yang diberi akal, diberi semua yang diperlukan untuk bisa memahami kebenaran, akan tetapi kebanyakan manusia enggan untuk mengakui kebenaran atau benci kepada kebenaran. Makanya Allah melanjutkan dengan kalimat, demikianlah sudah tetap ketentuan Tuhanmu atas orang-orang yang fasik, bahwasanya mereka tidak akan bisa beriman. Orang yang fasik itu adalah secara garis besar mereka tidak mau mendengarkan pengajaran. Ketika disampaikan ayat-ayat Allah, mereka menutup telinga mereka, mengunci mati hatinya sendiri. Sehingga apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau ngandel. Tidak akan percaya. Walaupun mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, memberi makan kita, menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi mereka tidak mau menyembah Allah dengan cara-cara yang benar. Allah menciptakan manusia bukanlah untuk main-main. Sudah barang tentu Allah juga memberikan petunjuk bagaimana caranya agar bisa terhindar dari siksanya Allah. Allah menciptakan sorga, Allah menciptakan neraka, semuanya diperuntukkan untuk jin dan manusia. Dijelaskan oleh Allah jalan-jalannya. Ini jalan menuju sorga, ini jalan menuju neraka. Pas esi urip silakan pilih. Yang pengen sorga ya monggo, sing pengen mlebung neraka nggih monggo kerso. Itu seperti itu. Tidak ada paksaan sama sekali. Kita lanjutkan. Masih ya. Kalimat-kalimat dari Allah untuk membuat pemahaman kepada kita seberapa berkuasanya Allah. Kul katakanlah, hal min syurakaikum, apakah ada di antara syarikat-syarikat Tuhan-Tuhan selain Allah, may yabda'ul khalqa thumma yungiduhu, yaitu Tuhan yang bisa menciptakan di awal pertamanya kemudian mengembalikannya lagi. Ya, kita manusia dahulu itu tidak ada, lalu kita hidup, lalu kita mati. Nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala besok di yaumil qiyamah. Siapa yang bisa? Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah bisa melakukan itu semuanya? Ini pertanyaannya. Ada ya.
Apakah berhala-berhala yang mereka sembah atau orang-orang yang mereka anggap sebagai Tuhan, mereka bisa menciptakan kehidupan atau mematikan orang yang hidup dan membangkitkannya kembali? Sudah barang tentu tidak akan ada. Makanya Allah melanjutkan, Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Katakanlah Allah lah yang memulai menciptakan makhluk, kemudian mengulanginya penciptaan tersebut. Kita manusia seluruhnya nanti akan dikubur. Semuanya akan hancur dimakan cacing. Ya, yang tersisa kemarin sudah kami sampaikan tulang ekor masing-masing orang. Dan Allah akan kembali menciptakan kita dari tulang ekor kita. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan air hujan. Itu seperti itu. Gambarannya sangat-sangat jelas. Maka di akhir kalimat Allah bertanya kepada mereka semuanya, fa'anna tu'fakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Kita lanjutkan. Qul, katakanlah, hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Siapa di antara syarikat-syarikat tersebut, berhala-berhala tersebut, Tuhan-Tuhan selain Allah, orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran, siapa? Seluruh petunjuk yang bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih itu tidak akan membawa kepada kebenaran. Silahkan diikuti, pasti akan menjerumuskan. Sesuatu yang datangnya bukan berasal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah sahihah pasti akan menyesatkan. Walaupun itu berkedok agama, walaupun itu berkedok apa saja, kalau bukan bersumber kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah sahihah pasti akan menunjuki manusia kepada kesesatan. Makanya Allah memberikan tantangan. Kul, katakanlah, datangkan berhala-berhala kalian, manusia beserta jin seluruhnya. Siapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Tidak ada. Makanya Allah melanjutkan, Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah Allah lah yang akan menunjuki kalian manusia kepada kebenaran. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa selamat hidup di dunia sampai di akhirat. Tidak ada zat lain, makhluk lain yang bisa memberi petunjuk selain Allah tabaraka wa taala. Afaman yahdi ilal haq, apakah Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran, ahaqqu ayyuttaba'a, apa lebih berhak untuk diikuti, ammal la yahdi illa ayyuhda, atau Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberi petunjuk kecuali dia diberi petunjuk. Ini semuanya kalimat-kalimat untuk menggugah otak kita, agar supaya kita mengesahkan Allah di dalam peribadatan kita. Siapa coba? Apakah Tuhan yang bisa memberi petunjuk lebih pantas untuk diikuti atau orang manusia selain daripada Allah tabaraka wa taala, atau zat lain yang sebenarnya mereka tidak dapat memberikan petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk? Allah memberikan rangsangan. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, kita manusia diajari oleh Allah untuk senantiasa mempergunakan otak kita.
mempergunakan hati kita, mempergunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Utamanya adalah untuk mengetahui tentang kebesaran Allah. Utamanya itu. Ya. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak mengetahui agama yang benar, akan celaka. Itu. Makanya penting untuk kita senantiasa memantapkan akidah kita. Agar supaya kita tetap di atas hidayah. Karena hidayah ini milik Allah Tabarak wa Ta'ala, dan Dia memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Tidak pandang kepada fisiknya, tidak pandang kepada hartanya, tidak pandang kepada kedudukannya. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Fama lakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian memutuskan? Ini pertanyaan lagi. Ya, bagaimana kalian bisa meminta tolong kepada zat yang sebenarnya tidak bisa menolong? Ya, misalnya ada orang yang memohon pertolongan kepada bangsa jin. Tidak ada kemampuan jin bisa menolong manusia, tidak ada, bullshit, ya, omong kosong. Apalagi kalau misalkan orang mengatakan ada apalah yang bisa memberikan bantuan kepada kita besok di yaumul qiyamah, kecuali yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya adalah omong kosong sekali lagi. Tidak ada. Makanya Allah di ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzanna." Dan mereka tidaklah mengikuti, kebanyakan manusia tidaklah mengikuti kecuali dzanna, kecuali apa? Persangkaan, kira-kira. Makanya ada orang mengatakan manusia ini kalau mati nanti akan hidup lagi, tapi berubah menjadi sapi misalnya. Atau berubah menjadi orang lain. Sehingga ada yang namanya akidah reinkarnasi. Ya, berubah bentuk anggar mati, ya, engkau berubah bentuk. Atau ada orang mengatakan Allah nyong mati tais mesti mlebu surga, wis ditebus katanya, itu seperti itu. Atau ada yang mengatakan bahwasanya wis mati ya wis, tidak ada kelanjutannya. Nah, wonten. Banyak mereka mengatakan seperti itu. Ya, anggur wis mati ya wis rampung langkah urusane. Kepenak temen nggih. Ngosing jenenge maling langkah pertanggungjawabane. Nggih mboten? Itu mengko wong sing salat karo sing ora salat pada bae nasibe, ya tidak adil, ini namanya tidak adil. Itu makanya Allah menandaskan kebanyakan manusia itu menganggap kehidupan akhirat itu berdasarkan praduga perkiraan yang menurut mereka benar. Kadang berdasarkan cerita-cerita dari nenek moyang. Karena mereka tidak punya pedoman sama sekali, sehingga mereka ngarang-ngarang. Yang ngarang-ngarang. Ya, zaman dahulu kala kita sangat banyak keimanan kepercayaan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Itu banyak sekali. Karena apa? Karena ini. Karena zana tidak mengikuti kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Makanya Allah menandaskan inna dzanna la tughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya dugaan-dugaan tersebut, prasangka-prasangka tersebut, perkiraan tersebut tidak berguna sama sekali daripada kebenaran. Tidak ada harganya. Makanya kalau kita berbicara hal-hal yang gaib, ya jangan dianggap kecuali itu ada dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang ngomong, anggap itu omong kosong.
kecuali ada dalil dari Allah dan Rasulnya, itu pasti kita imani dengan keimanan yang benar. Kalau ada orang mengatakan berterkait hal-hal yang gaib, itu semuanya apa? Zon, perkiraan, persangkaan, dibumbui karo bisikan setan. Itu seperti itu. Innallaha ngalimum bima yaf'alun. Allah mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Lalu Allah melanjutkan, ketika sesudah menjelaskan sedemikian rupa tentang zat Allah, tentang kekuasaan Allah, Allah tidak membiarkan manusia itu tersesat. Makanya Allah mengutus para nabi dan para rasul. Di samping mengutus para nabi dan rasul, Allah juga menurunkan kitab sebagai buku panduan, buku manual cara mesinnya, ya, untuk dijadikan pedoman bagi manusia. Ini bukunya, ikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Insya Allah selamat dengan senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat berikutnya Allah menandaskan, wa makana hadzal Qur'an, tidaklah Al-Qur'an ini ayyuftara min dunillah, dibuat oleh selain Allah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi sebagai pembenaran daripada kitab-kitab sebelumnya, wa tafsilal kitab, dan sebagai penjelasan kitab-kitab, la raiba fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Allah tabaraka wa taala. Kurang apa maning orang ngandel, ya. Quran ini bukan tidak mungkin, kemarin sudah kami jelaskan bagaimana keajaiban Al-Quran. Tidak mungkin dibuat oleh manusia, tidak mungkin dibuat oleh jin sekalipun. Sekalipun manusia berkumpul bersama jin untuk berkumpul membuat Quran satu surat saja, tidak akan mampu. Al-Quran ini diturunkan sebagai apa? Sebagai itu tadi, tasdiq, sebagai pembenar daripada kitab-kitab sebelumnya yang sudah banyak diselewengkan oleh umat manusia. Wa tafsil al-kitab, dan sebagai tafsil, penjelas yang menjelaskan kitab-kitab sebelumnya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya adalah berisi kebenaran dari Rabb Tuhan semesta alam. Lalu Allah melanjutkan, am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan bahwasanya Muhammad mengada-adakan? Mereka menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad. Tidak mungkin, saya sudah jelaskan berkali-kali, tidak mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui detail yang ada dalam tubuh kita kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, ya, setiap manusia itu mempunyai 360 sendi. Setiap sendi berhak untuk diberi sedekah. Ya, subhanallah itu sedekah satu. Makanya kata Rasulullah, dalam sehari minimal kita berzikir sesuai jumlah sendi yang ada dalam tubuh kita, yaitu 306. Kira-kira Rasulullah ngitung apa ora sendi kita ada berapa waktu itu? Kira-kira perlu panjenengan tayang apa ora? Tidak mungkin bisa, ya. Itu semuanya wahyu dari Allah, dan menurut penelitian, menurut ilmu modern sekarang ini, memang betul sendi manusia adalah berjumlah 360 sekian. Tidak. Ini tidak mungkin diketahui oleh manusia kalau bukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya mengandung hikmah, ilmu, pengetahuan yang luar biasa. Itu. Misalnya ketika ada lalat nyemplung kecemplung maring banyu, kon delelep nasisan. Kenapa kelihatannya sih jijik kita nggih? Akan tapi di balik itu ada fakta ilmiah.
lalat itu sayapnya satunya mengandung racun, satunya mengandung obate. Jadi nggak separotok ya mengandung racun ngedelelep nasisan tidak beracun. Itu seperti itu. Itu yang harus kita ambil hikmahnya. Tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah. Tidak mungkin. Ya, kalau mereka menuduh demikian, maka Allah menantang mereka. Qul, katakanlah, fa'tu bisuratim mislihi. Datangkan hai manusia. Kalau kamu memang mengatakan bahwa Muhammad itu membuat-buat Al-Quran, datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya, fa'tu bisuratin mislihi. Yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u man istata'tum, dan datangkanlah orang-orang yang kalian sanggup min dunillah selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar, maka datangkan. Kalau memang kalian menganggap bahwa Al-Quran itu dibuat oleh manusia, maka silakan manusia yang jumlahnya sekarang ini sekitar 10 miliar suruh berkumpul, suruh membuat satu ayat daripada Al-Quran yang mirip dengan Al-Quran. Tidak akan bisa. Bal kadzabu, bahkan mereka mendustakan bima lam yukhitu bi ilmihi, dengan sesuatu yang mereka tidak mengetahui ilmunya. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Ya jemaah rahimakumullah, pada kalimat ini Allah mensyiratkan bahwasanya semuanya akan dijelaskan. Orang zaman dahulu mungkin masih bingung, ya. Kalau orang mengatakan hari kiamat, idas samaun saqqat, artinya apa? Ya, ketika langit terbelah. Itu, ya. Bagaimana langit bisa terbelah? Zaman dahulu tidak mungkin mengetahui. Ya, dalam Al-Quran misalnya dibenturkan matahari dan bulan, dibenturkan. Bagaimana bisa? Orang zaman dahulu tidak bisa berpikir demikian. Akan tetapi orang sekarang mengetahui bahwa yang namanya benda-benda langit suatu saat pasti akan bertubrukan. Suatu saat, karena semuanya bergerak, nanti ada waktunya. Waktunya saat dimana matahari, bulan, bumi tabrakan. Itu sesuatu yang mungkin terjadi secara ilmu pengetahuan, bisa dihitung. Dan ini semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya di sini Allah menjelaskan fal kadzabu bima lam yukhitu bi ilmihi. Mereka mendustakan terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui ilmunya dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Fandur, maka perhatikan, kaifa kana aqibatud dzalimin, nasib daripada orang-orang yang zalim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Di antara mereka ada orang yang beriman dan di antara mereka ada orang yang tidak beriman. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Jamaah rahimakumullah, sungguh kalau kita membaca ayat-ayat yang mulia ini, ya, dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan, ya, berusaha untuk mencari hidayah, kita akan ternyuh dengan kalimat-kalimat yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tidaklah bisa kita bergetar hati kita kalau kita memahami maknanya dengan benar. Ya, jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Mudah-mudahan ini kalau diteruskan tanggung. Panjang ayat berikutnya, panjang sampai ayat ke-40 terlebih dahulu. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.